Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi uji hipotesis pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Secara sederhana, uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan berdasarkan dari sampel. Dalam uji hipotesis, kita tidak menebak secara subjektif, tetapi menggunakan data aturan statistika agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi ini sering digunakan dalam penelitian survei maupun pengambilan keputusan berbasis data. Dalam uji hipotesis terdapat dua jenis hipotesis utama. Yang pertama adalah hipotesis 0, H0, yaitu hipotesis awal yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perubahan. Dan yang kedua adalah hipotesis alternatif, H1 atau HA, yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan atau ada pengaruh. Contohnya, jika ingin menguji apakah rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 70, maka H0 rata-rata lebih dari 70 dan H1 rata-rata kurang dari 70. Dalam pengujian yang kita uji sebenarnya adalah hipotesis 0, apakah masih layak dipertahankan atau harus ditolak. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji hipotesis. Nah, dalam menentukan langkah-langkah uji hipotesis ini, kita memerlukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi alfa, yang dimana biasanya sebesar 5% atau 0,05. Nilai ini menunjukkan batas toleransi kesalahan. Langkah yang ketiga, kita menentukan statistik uji yang digunakan seperti uji Z, uji T, atau uji C-square, tergantung pada jenis data dan kondisi sampel. Masuk ke langkah yang keempat, kita menentukan daerah keputusan, apakah menerima atau menolak hipotesis 0. Oke, masuk ke langkah yang kelima, kita membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis atau p-value. Terakhir, kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Berikutnya, kita masuk ke tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni jika nilai uji berada di daerah penolakan atau p-value lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Namun sebaliknya, jika nilai uji tidak masuk daerah penolakan atau p-value lebih besar dari alfa, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Penting untuk diperhatikan bahwasanya gagal menolak H0 tidak berarti H0 pasti benar, tetapi hanya berarti data belum cukup kuat untuk menolaknya. Dengan adanya uji hipotesis, kita dapat mengambil keputusan secara lebih rasional dan berbasis data. Baik, kesimpulan uji hipotesis kita kali ini, yang pertama adalah uji hipotesis itu bisa membantu kita membuat keputusan berbasis data, bukan sekedar tebakan. Dan yang kedua adalah hipotesis 0, H0 itu diuji untuk melihat apakah data mendukung atau sebaliknya menolak. Dan sedangkan hipotesis alternatif H1 merupakan dugaan yang ingin dibuktikan. Yang ketiga adalah tingkat signifikansi alfa, menentukan seberapa besar toleransi kita terhadap kesalahan saat menolak H0. Yang keempat, hasil uji hipotesis bisa berupa H0 ditolak, berarti ada bukti cukup untuk mendukung H1, atau H0 gagal ditolak, berarti data belum cukup kuat menolak H0. Dengan uji hipotesis, peneliti dan pengambil keputusan bisa lebih objektif, mengurangi bias subjektif, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian
teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.